Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Wiwikati dari kelas 6B Pendidikan Proposal Bahan PPT Proposal Bahan Seminar saya tentang peningkatan keterlibatan siswa dalam proses belajar mata pelajaran seni budaya melalui model pembelajaran kooperatif Team Games Turnamen. Poin pertama yang akan saya jelaskan, yang pertama pendahuluan. Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan teori yang meliputi pengertian belajar dan pembelajaran, metode pembelajaran TGT, keaktifan belajar, kerangka berpikir, dan hasil dan waktu penelitian. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. Latar belakang mengapa saya memilih metode tersebut, karena rendahnya mutu pendidikan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Proses pembelajaran di SDN 009 ini yang tidak efektif dan efisien karena masih menggunakan metode pengajaran yang verbalistik atau ceramah, dan proses pembelajaran ini masih terpusat pada pengajar. Jadi mengakibatkan kemampuan berpikir siswa kurang didorong untuk berkembang. Jadi di sini siswa cenderung hanya menghafal informasi yang telah disampaikan oleh guru tanpa memahami hubungan tersebut dengan kehidupan nyata yang biasa dialami. Selanjutnya ada metode pembelajaran ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat kita identifikasikan masalahnya. Yang pertama, kurang aktifnya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa. Yang ketiga, pemilihan metode yang tepat pada pelajaran seni budaya. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Akibat penggunaan metode konvensional atau ceramah ini, siswa jadi kesulitan dalam memahami materi pada pembelajaran seni budaya. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat kita berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, dapat kita rumuskan masalahnya, yaitu bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran seni budaya di SDN 009. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah penerapan metode pembelajaran Team Games Turnamen ini dapat meningkatkan keaktifan siswa pada pelajaran seni budaya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penerapan metode pembelajaran Team Games Turnamen ini dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran seni budaya. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian bagi peneliti, bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Yang pertama, bagi peneliti manfaatnya yaitu memberikan pengetahuan pentingnya pemilihan sebuah metode pengajaran dalam kegiatan belajar di SD. Yang kedua, bagi guru manfaatnya adalah penelitian ini bisa memberikan masukan dalam memperluas pengetahuan dan wawasan guru tentang metode pembelajaran, terutama
untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya. Yang selanjutnya bagi siswa manfaatnya adalah mempermudah siswa dalam mempelajari dan memahami materi pelajaran dan menarik siswa agar lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah manfaatnya bagi sekolah adalah penelitian ini dapat memberikan masukan atau rujukan lagi bagi sekolah dalam perbaikan pembelajaran. Yang selanjutnya ada tinjauan teori. Yang pertama deskripsi teori. Yang kedua pengertian dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Yang pertama pengertian belajar adalah belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pengertian belajar adalah di sini merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa ini dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil yang optimal. Yang ketiga, metode pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT ini adalah yang pertama metode pembelajaran yang dulu adalah jalan atau cara untuk melakukan sesuatu. Jadi metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu pengertian dari metode Team Games Turnamen ini adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini dapat membantu guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya ada keaktifan belajar. Strategi pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran ini adalah siswa ini diharapkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba, menemukan konsep baru, atau menghasilkan suatu karya. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada pembelajaran merupakan suatu proses penyerapan informasi dari guru dengan melibatkan berbagai kegiatan atau tindakan atau perlakuan tertentu untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Yang selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan dari kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah diterapkannya metode Team Games Turnamen agar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada mata pelajaran seni budaya di SDN 009. Yang selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Negeri 009 Pekanbaru. Penelitian ini berlangsung dari minggu keempat bulan Oktober 2020 sampai dengan minggu pertama bulan November 2020. Jadi yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian PTK. PTK adalah
penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama, pengertian dari populasi. Menurut Husami Usman, populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang jelas dan lengkap. Yang kedua, pengertian sampel. Menurut Noto Atmojo, sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, tindakan dan pengamatan dalam proses tidak boleh mengganggu kegiatan utamanya. Yang kedua, metode dan teknik yang digunakan tidak boleh menuntut baik dari segi kemampuan maupun waktunya. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Jadi menggunakan instrumen tes dan non-tes. Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan analisis data. Analisis data ini diperoleh dari wawancara atau catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya ini dapat diinformasikan kepada orang lain. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.